Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Pagi ini kita berada di Laboratorium Fisika Instrumentasi untuk melakukan praktek laboratorium terkait dengan dinamika rotasi. Mengapa dinamika rotasi perlu kita bahas di dalam perakitan instrumentasi di sini? Perlunya antara lain bahwa Anda bisa memahami keterkaitan dari gaya vertikal dan gaya horizontal di dalam suatu sistem. Jadi nanti Anda akan mengukur ketika Anda menemukan ada pengaruh gaya gravitasi dan ada pengaruh dari gaya putar, akan bisa kita lakukan dengan mewujudkan nilai momen inersia sebuah alat yang bekerja dengan dua gaya tersebut. Yang akan kita ukur momen inersia atau besarnya inersia dari giroskop ini. Giroskop ini adalah bagian dari benda putar, di mana bekerjanya giroskop ini akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya berat beban. Nanti beban akan bekerja di sini, giroskop ini akan melakukan gerak putar. Nah, di dalam gerak putar ini bisa kita tentukan berapa nilai inersianya. Ya. Nah, untuk ini kelengkapan yang lainnya, Anda bisa lihat bahwa geraknya beban ini sebagai beban. Nanti beban ini akan digantungkan di sini. Beban akan digantungkan. Ketika beban digantungkan, otomatis di sini bekerja gaya gravitasi. Massa beban dikalikan akselerasi daripada gravitasi itu menjadikan gaya geraknya benda untuk turun ke bawah. Namun perlu Anda ketahui bahwa untuk bergerak ini tidak boleh ada kecepatan awal. Berarti beban harus dalam kondisi tetap diam. V0 harus sama dengan 0. Yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kecepatan awal ini harus sama dengan 0. Artinya dia harus dalam kondisi diam. Diam seperti ini. Kemudian gerakan ke bawahnya itu akan dilakukan dengan menggunakan kontrol daripada mistar pengukur ketinggian. Dipasangnya seperti ini. Ya. Diposisikan mengambil angka 0 itu dari sini ya. Ini dibuat dengan ini namanya waterpass ya, untuk mau menetapkan bahwa posisi beban itu persis di angka 0 meter. Ya. Kemudian beban nanti akan jatuh ya, di mana gaya jatuhnya jarak jatuhnya, ketinggiannya itu akan ditentukan di setiap skala ini berulang-ulang dari 1 meter, 0,9, 0,8 dan seterusnya. Kemudian ketika beban tadi bergerak itu kita ukur dengan menggunakan stopwatch. Dengan stopwatch ini nanti kita akan tahu berapa lama beban ini bergerak dari mulai dia diam sampai pada ketinggian yang kita tentukan. Ketemu, ada ketinggian, ada waktu. Berarti ada dua besaran bisa kita ukur. Pengukuran waktu, misalnya untuk ketinggian 1 meter, berarti skala 0 diambil dari sini, kemudian dia jatuh adalah dengan ketinggian 1 meter, waktu diukur dari mulai beban bekerja. Iya. Terbaca waktu dari stopwatch. Demikian contoh pengambilan sampel dari data untuk mengukur momen inersia giroskop ini. Selanjutnya, kalau
sudah Anda dapatkan data-data yang ada seperti pada worksheet ini, Anda mulai menentukan berapa percepatan rata-rata. Percepatan siapa? Percepatan daripada benda saat mengalami gaya gravitasi. Kemudian juga Anda bisa mengukur percepatan angulernya dari giroskop pada saat dia melakukan gerak putar. Nah, di sana yang perlu Anda ambil datanya adalah ketika Anda ketemu massa benda, di mana massa benda itu nanti Anda kombinasikan. Ini untuk 1 kilo, kemudian ini untuk yang di bawah 1 kilo, nanti tinggal dirakit, dipasang di tali ini untuk kemudian dia melakukan gerak jatuh supaya giroskop bisa melakukan gerak putar. Nah, selanjutnya nanti Anda menghitung berapa momen inersianya. Momen inersia itu dihitung dengan menggunakan persamaan. Di sini persamaannya sudah ditentukan, yaitu massa, tadi massanya beban ini, massa ini. Kemudian percepatan gravitasi kita pakai standar untuk laboratorium, yaitu 9,8. Kemudian jari-jari. Nah, jari-jari yang dimaksud di sini adalah jari-jari di mana tadi beban itu melakukan gaya akselerasi supaya giroskop ini berputar. Jadi harus diukur dengan menggunakan yang namanya jangkau sorong. Ini jangkau sorong. Coba diukur. Nah, begitu cara mengukurnya. Cara mengukurnya dengan mengukur diameternya putaran daripada giroskop yang dilakukan oleh beban tadi. Dari sana didapatkan data dari diameter giroskop. Bukan diameternya, bukan yang ini ya. Diameternya adalah ini. Karena diameter itu yang dipakai oleh si beban tadi melakukan gerak putar. Anda ketemu diameternya, Anda cari. Anda bisa mengukur jari-jarinya, yaitu setengah dari nilai diameter itu. Itu bisa dimasukkan dalam persamaan itu. Nah, ini nanti Anda akan terbaca bahwa jangka sorong atau vernier caliper ini ada skala utamanya, di mana skala utamanya di sini terbaca di atas angka 0 itu adalah yang satu garis, di sini 5, berapa ini Mas? Coba Mas. Iya, akan terbaca di situ. Itu adalah data pengukuran untuk diameter giroskop yang digunakan untuk melakukan gaya akselerasinya. Nah, untuk selanjutnya nanti ada beberapa beban yang sudah ada di dalam job sheet Anda. Nanti Anda tinggal menghitung. Sudah disediakan massa, kemudian ketinggian, kemudian waktu yang dihasilkan. Nanti Anda tinggal mengukur berapa akselerasi daripada beban yang mengalami gerak vertikal yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, kemudian berapa gaya percepatan anguler yang dipengaruhi oleh gaya putar daripada giroskop tersebut. Nah, untuk ini selanjutnya silahkan Anda melakukan pengukuran dari besaran-besaran yang ada di dalam job sheet ini. Nanti Anda bisa buka bahwa di sana ada tabulasi, ya. Tabulasi itu tinggal Anda lengkapi dengan melakukan perhitungan di mana rumus-rumusnya ada di dalamnya. Kemudian Anda akan selesaikan di sini. Ini seharusnya dengan menggunakan yang namanya lembar data sementara. Di dalam lembar data sementara ini, nanti di sini bahwa yang melakukan praktikum itu tidak sendiri, ada beberapa. Nah, di dalam beberapa, tapi ini kan karena Anda dengan menggunakan sistem online, berarti Anda kerja mandiri. Berarti ini hanya untuk Anda ketahui saja, karena nanti Anda bekerja langsung dengan menggunakan data ini.
nanti Anda isi. Di sini sudah ada angka-angkanya ya. Nanti Anda cari berapa percepatan daripada beban yang menjalani gerak vertikal tadi. Kemudian berapa percepatan anguler yang dilakukan oleh gaya putarnya giroskop. Kemudian Anda akan menentukan berapa momen inersia yang dimiliki oleh si giroskop tadi dengan menggunakan rumusan-rumusan ini. Kemudian juga Anda juga diminta untuk bisa membuat grafik. Dalam grafik ini nanti Anda menghitung ketinggian terhadap akselerasinya itu akan berbentuk grafik dalam fungsi apa? Linier atau parabola. Kemudian juga Anda diminta untuk membuat grafik dari massa terhadap percepatan gerak putarnya. Nanti Anda akan menemukan gradien di dalamnya. Nah, gradien itu kalau dihitung akan berupa yang namanya momen inersia. Tentukan. Jadi Anda akan menemukan dua momen inersia. Yang pertama Anda hitung dengan menggunakan grafik, yang kedua Anda hitung dengan menggunakan rumus. Rumus di sana sudah tersedia, yaitu M dikalikan G dikalikan R per alfa. Anda hitung berapa besarnya. Nah, ketika Anda membuat grafik dari hubungan tadi massa dan percepatan anguler, Anda juga akan menemukan gradien. Bahwa grafik fungsi dari M terhadap alfa itu merupakan nilai daripada momen inersia. Anda bandingkan dua besaran ini itu ternyata memiliki toleransi berapa persen. Kalau Anda menemukan hasil yang bagus, berarti Anda melakukan penggambaran grafik dan menghitung momen inersia dengan menggunakan rumus. Anda mempunyai ketelitian yang baik. Selamat bekerja.